Selamat petang pemirsa, kita masuk dalam program Banyuwangi dalam Berita. Ya pemirsa Banyuwangi 1 TV, hari ini ada informasi berita yang menarik dan menjadi tren di Banyuwangi. Seorang kiai yang menjadi korban penganiayaan atau pembacokan atau penusukan oleh warga. Akibat dari kejadian itu, korban atau kiai tersebut dilarikan ke rumah sakit Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Ada banyak informasi yang kami dapatkan terkait dengan tokoh ulama atau tokoh agama di Banyuwangi ini, menjadi respon yang luar biasa di Banyuwangi untuk bisa mengetahui secara detail terkait dengan kejadian tersebut. Saya akan coba menghubungi salah satu tokoh agama dan juga Ketua PCNU Banyuwangi, Kiai Haji Ali Maki, atau biasa dipanggil atau disebut Gus Maki. Selamat petang Gus Maki, apakah bisa mendengar audio kami dari studio Banyuwangi 1 TV? Selamat petang Mas, Assalamualaikum. Saya mendengar dengan jelas walaupun saya sedang kebetulan ini masih transit dari perjalanan datang dari ziarah ke para pendiri Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang. Ya Mas, bagaimana Mas? Monggo. Ya baik guys. Terkait dengan kejadian tadi pagi ya di Banyuwangi, ada seorang kiai yang menjadi korban penusukan oleh warga. Apa yang bisa disampaikan sebagai salah satu tokoh agama dan juga ketua PCNU di Banyuwangi, Gus? Ya, pertama kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama mengucapkan merasa dan ini sebuah musibah. Tidak hanya musibah bagi Al-Mukarram Kiai Afandi Musyaffa, tetapi ini musibah juga bagi kami semua warga Nahdlatul Ulama, lebih-lebih pengurus Nahdlatul Ulama cabang Banyuwangi. Jadi sekali lagi kami prihatin karena ini di luar yang kami perkirakan, mengingat Kiai Afandi ini adalah salah satu kiai yang aktivitasnya di pondok pesantrennya, kemudian di Nahdlatul Ulama itu apa istilahnya, bukan termasuk kiai yang apa ya, dalam tanda petik harus banyak berhadapan dengan banyak orang di Banyuwangi itu. Gampangannya itu kalau mengistilahkan, ini kiai diem, Kiai Afandi. Kiai diem, dia aktivitasnya sehari-harinya mengajar, paling sekali-sekali keluar itu karena kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Nahdlatul Ulama. Jadi kami merasa prihatin dan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Intinya ini musibah, pada akhirnya memang harus dikembalikan kepada Allah, bahwa ini semua musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segera sembuh, begitu juga keluarga diberi kesabaran, santri-santri tenang, lebih-lebih masyarakat Nahdlatul Ulama yang ada di sekitar pesantren juga tenang. Ya, kira begitu Mas. Ya, ada upaya dari atau instruksi dari PCNU sendiri agar Banser dan kelompok apa namanya ya dari Banser itu diinstruksikan untuk membackup atau mengamankan pondok pesantren Pak Yai Afandi. Ini dalam rangka apa? Atau barangkali agar tidak menjadi simpang siurnya warga atau dalam tanda kutip panasnya warga, seolah-olah jadi apa namanya ini adalah sebuah serangan dari kelompok tertentu. Mungkin bisa disampaikan, Gus. Oh, jadi begini. Berdasarkan laporan dari bawah, baik itu dari teman-teman NU di Ranting ataupun MWC ataupun sahabat-sahabat Banser dan Pagar Nusa, tersangka ini orang pendatang. Satu,
tersangka ini pendatang. Dan posisinya adalah Kiai Afandi ini membantu. Ngopeni, ngerumat, menampung. Nah, sementara tersangka ini orang dari Kepulauan Sumatera. Dan masih belum terlalu lama. Di Pesanggaran. Atau info yang kami terima itu karena berkeluarga dengan orang Pesanggaran. Lagi-lagi ini kita gali semua. Tetapi yang membuat kami harus ekstra hati-hati adalah orang ini pendatang. Satu. Kemudian latar belakang Kiai Afandi ini bukan kiai aktivis. Beda, dengan saya itu beda lah, jauh. Kalau saya itu misalnya dalam tanda petik biasa, pro kontra itu biasa. Tetapi Kiai Afandi ini bukan kiai yang seperti itu. Bukan kiai yang seperti itu. Maka dari itu, sambil mendorong kepolisian untuk membuka motifnya apa. Ini yang penting. Saya kira kalau soal urusan kasus hukumnya, ini bisa diurut. Tersangka sudah ketemu. Korban sudah ada. Semua tinggal bisa dimintai keterangan. Kalau dari sisi bagaimana kronologi hukumnya, kronologi peristiwanya, kemudian nanti konstruksi hukumnya juga bisa gampang. Tetapi sekali lagi kami minta kepada kepolisian, karena ini menyangkut tokoh, menyangkut kiai, motifnya harus kita buka seterang-terangnya. Nah, dalam rangka membuka motif ini bagian daripada, kalau ini motifnya dibuka, maka pasti tidak akan timbul tanda tanya. Ingat, bukan berarti kami kok membesar-besarkan, tetapi Banyuwangi sudah terbiasa dengan sejarah ada sejarah ninja, ada sejarah beberapa sejarah-sejarah yang tidak enak. Ini harus kita, Nahdlatul Ulama dalam hal ini PCNU harus mengantisipasi semua. Maka dari itu kami instruksikan sebagai bentuk jaga-jaga saja kepada sahabat-sahabat Banser dan anak-anak Pagar Nusa untuk melakukan langkah-langkah ikhtiar antisipasi. Karena ini macam-macam. Ini misalnya kalau toh ini kriminal murni is okay. Tapi ini ternyata kalau bukan kriminal murni, kami harus mengantisipasi semua karena ini Banyuwangi. Maka dari itu instruksi yang kami turunkan kepada anak-anak Banser dan Pagar Nusa ini dalam rangka antisipasi saja, bukan menambah gaduh. Karena kami tetap mendorong kepolisian agar membuka motif ini secepat mungkin. Tidak terlalu lama, karena ini sudah menjadi berita nasional. Sehingga ini harus ada akselerasi bagaimana mengungkap motif yang sebenarnya. Sementara di tingkat bawah di masyarakat, kami berupaya agar tidak ada kegelisahan. Maka dari itu melalui instruksi ini kami berusaha bagaimana merajut kerjasama dengan pihak keamanan dalam hal ini polisi. Sekali lagi kami membackup full apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kepolisian. Apakah itu Polres Banyuwangi ataupun Polsek Pesanggaran. Kita akan backup full semuanya. Kita sambil menunggu. Nah, makanya kami perlu memberikan instruksi. Oke. Nah, halo, ya Gus. Juga terakhir Gus ya. Okay. Halo, G. Ini kan ya. Pelaku sudah diamankan oleh kepolisian. Harapan Gus dari pihak masyarakat di Banyuwangi atau mewakili dari masyarakat di Banyuwangi sebagai tokoh agama, Gus. Oke, ini pelajaran bagi kami yang ada di kalangan pesantren, bahwa di pesantren itu ada namanya Kamtib, keamanan dan ketertiban. Itu memang keamanan internal pesantren. Iya. Nah, ini harus lebih ditingkatkan lagi kewaspadaannya, kemudian intelijensinya, kesigapannya. Ini dengan peristiwa ini menjadi pelajaran agar kami yang ada di pesantren meningkatkan kemampuan keamanan internal yang ada di pesantren.
harapan kami juga agar kepolisian tidak pakai lama, memang harus segera mengungkap apa sebenarnya motif daripada upaya pembunuhan ini. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan dengan instruksi ini, dengan gerak cepat kepolisian, bisa paling tidak membuat warga Nahdlatul Ulama, lebih-lebih warga pesantren menjadi tenang, menjadi nyaman kembali kehidupan sehari-hari. Oke. Karena Banyuwangi daerah yang tenang, nyaman, gitu. Saya kira itu ya. Oke. Terima kasih Gus waktunya. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi informasi penting kepada masyarakat Banyuwangi. Sekali lagi terima kasih waktunya. Matur sembah nuwun, saya tinggalkan ke studio. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh tokoh agama atau Ketua PCNU Banyuwangi terkait dengan seorang kiai yang menjadi korban penganiayaan, penusukan, pembacokan oleh warga yang baru dikenal oleh korban, yaitu Kiai Haji Apandi di Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam program Banyuwangi Dalam Berita. Thank you.